Kenapa anak kucing ini duduk di sini dari pagi sampai malam, tapi nggak pernah masuk ke rumahnya sendiri? Pagi itu, anak kucing putih kusam bernama Soru duduk di depan sebuah rumah. Rumah itu pernah jadi tempat tidurnya. Kemarin, Soru masih tidur di lantai ruang tamu, masih minum dari mangkuk kecil, masih dipanggil namanya. Tapi hari ini, pintunya tertutup. Soru mendekat. Dia mencium celah pintu, mengais-ngais pelan, berharap pintu terbuka. Tidak. Siang datang, matahari panas. Soru pindah ke bawah motor, lalu kembali lagi ke depan pintu. Karena dia pikir rumah itu pasti masih miliknya. Sore hari, perutnya kosong, tubuhnya mulai lemas. Tapi Soru tidak pergi. Karena satu hal sederhana yang belum dia pahami. Bagi manusia, itu hanya rumah lama. Tapi bagi Soru, itu seluruh dunianya. Pagi berubah siang. Soru, anak kucing putih kusam, masih duduk di depan rumah itu. Pintu terbuka sebentar. Seorang manusia keluar. Soru berdiri cepat. Ekor kecilnya bergerak, berharap dipanggil. Tapi pintu tertutup lagi. Tanpa satu tatapan pun, Soru mendekat. Ia mengendus celah pintu, menggaruk pelan, lalu berhenti. Tidak ada yang menjawab. Perutnya berbunyi. Soru berjalan pelan ke ujung gang, menemukan sisa makanan, tapi hanya mencium, lalu meninggalkannya. Ia menoleh ke belakang, melihat rumah itu lagi. Dan Soru kembali duduk di sana. Karena bagi anak kucing kecil ini, pergi berarti menyerah. Dan Soru belum bisa menyerah. Malam datang. Lampu rumah menyala satu persatu. Soru, anak kucing putih kusam, masih di depan rumah itu. Tubuhnya kini lebih lemas. Perutnya berbunyi lagi, lebih keras dari tadi siang. Soru bangkit. Langkahnya pelan, agak sempoyongan. Ia mencium tanah, mencari apa saja. Kulit tulang ayam, kertas, tidak ada makanan. Hujan rintik mulai turun. Bulu putih Soru basah, dingin menempel di kulitnya. Soru melihat ke arah rumah itu sekali lagi. Lampunya terang, hangat. Ia mengeong pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada yang keluar. Akhirnya, Soru berjalan ke bawah sebuah kardus. Meringkuk, memeluk tubuh kecilnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Soru tertidur dalam keadaan lapar. Pagi datang dengan dingin yang tersisa. Soru, anak kucing putih kusam, terbangun di bawah kardus. Tubuhnya gemetar, matanya berat. Ia lapar dan lelah. Soru berjalan pelan ke pinggir jalan. Langkahnya ragu, tak sekuat kemarin. Seorang manusia lewat. Soru berhenti. Ia duduk, menatap, tidak mengeong. Hanya berharap manusia itu melirik, lalu pergi. Manusia lain datang. Soru mencoba mendekat selangkah, lalu berhenti. Takut diusir, takut disakiti, takut berharap lagi. Akhirnya Soru duduk sendiri, menunduk di tengah jalan yang ramai. Soru merasa sendirian untuk pertama kalinya. Dan saat itu, ia mulai sadar, menunggu saja tidak akan menyelamatkannya. Soru berjalan pelan menyusuri gang. Tubuh kecilnya makin kurus di depan sebuah rumah. Ia berhenti. Bukan rumah yang sama. Dari balik pagar, Soru melihat seorang anak kecil. Anak itu memegang foto lama. Di foto itu, ada seekor anak kucing putih yang sangat mirip Soru. Ingatan Soru kembali. Dulu, Soru sering tidur di pangkuan anak itu. Sering diajak bicara. Sering dipeluk. Lalu, suatu hari, Soru sakit. Bulu rontok. Tubuhnya kurus. Orang-orang mulai menjauh. Dan sejak hari itu, Soru tidak dibuang karena dibenci. Soru ditinggalkan karena dianggap tidak akan bertahan hidup. Soru menunduk, duduk di depan pagar itu.
Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu pintu terbuka. Ia hanya ingin diingat. Malam turun perlahan. Udara dingin kembali. Soru, anak kucing putih kusam, berjalan ke tempat ia pertama kali menunggu. Rumah itu kini gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Soru duduk di depan pintu, bukan untuk menunggu, hanya untuk mengingat. Ia menatap pintu itu lama, lalu berdiri tanpa menoleh lagi. Soru melangkah pergi, langkahnya pelan. Tapi kali ini tidak ragu. Di ujung jalan, seorang manusia berhenti, meletakkan semangkuk makanan, air hangat, diam, lalu pergi. Soru mendekat, makan pelan. Untuk pertama kalinya, ia makan tanpa rasa takut. Dan malam itu, Soru tidak pulang ke rumah lama, karena rumah bukan tempat yang menunggu kita, tapi tempat yang menerima kita.